Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya, sobat-sobat, ya, penggawa yang ketiga. Sebelum Anda berkomentar, setidaknya dipikir bagaimana kapasitas Anda sebagai orang yang berkomentar terhadap orang yang Anda komentari. Ketika Anda mengomentari seorang ulama besar, Anda juga harus berpikir, apakah saya cukup, apakah saya berkapasitas untuk mengomentari beliau? Jangan-jangan apa yang engkau komentari itu tidak nyambung, istilahnya karena Anda tidak mempunyai ilmunya. Jadi sebagaimana dikatakan di dalam hadis, idza wasdal amru ila ghairi ahlihi fangtadhiri sa'ah. Ketika sesuatu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Saya melihat latar belakang orang-orang yang menghina Islam ini, salah satunya itu Harry Pras. Dia itu bukanlah orang yang berlandasan, latar belakangnya tidak ada latar belakang pendidikan agama Islam. Tidak diceritakan ia pernah pesantren atau melakukan kegiatan pembelajaran Islami, tidak. Kemudian ia mengomentari seorang profesor, seorang habib yang ilmunya meluas. Bagaimana bisa nyambung? Tadi sudah dicontohkan oleh Ang Ahmed. Ketika orang SD mau mengomentari pemikiran seorang profesor, apakah bakal nyambung? Nggak bakalan nyambung. Betul kan? Jadi orang-orang itu seperti anak SD. Seperti anak SD. Ya kan, dia tidak punya latar belakang pesantren, tidak punya latar belakang pernah sekolah tinggi agama Islam atau apalah. Ia kemudian mengomentari orang-orang yang cerdas di bidangnya. Ustadz Adi Hidayat, pintar banget itu. Abah Lutfi, Guru Sekumpul, itu orang-orang yang cerdas. Bahkan yang baru-baru, Buya Syakur, dia mendapatkan profesor karena diakui kecerdasannya. Anda, kamu Pras. Siapa yang mengakui kecerdasan Anda di dalam agama Islam? Nggak ada. Tidak beretika, ya, tidak berakhlak, ya, bukan bidangnya. Karena Mas Harry Pras seorang pesilat. Ini kan lucu, ya. Agama ini milik Allah. Allah bisa memberi kepahaman kepada siapapun. Meskipun dia tidak mengkhususkan diri untuk belajar agama tersebut. Banyak orang-orang seperti itu. Ya. Nah, ya, apakah orang yang boleh berbicara agama itu hanya dari keluaran pondok pesantren atau keluaran perguruan tinggi Islam? Apakah harus seperti itu? Ya, padahal kita tahu, ya, mereka yang di pondok pesantren, ya wajar mereka belajar agama, mereka menguasai ilmu-ilmu alam, ya wajar, karena memang mereka harus belajar itu di situ. Begitu juga di perguruan tinggi Islam, misalnya UIN, ya memang mereka harus belajar itu. Nah, tetapi apakah menjamin mereka paham mengenai kebenaran agama ini? Apakah menjamin mereka pasti benar? Kan belum tentu. Kalau dia bukan bidangnya agama, kalau dia bukan lulusan pesantren, lulusan perguruan tinggi Islam, berarti dia tidak paham agama. Ya. Nah, jadi sobat-sobat, apa bedanya? Bedanya kalau Anda dari pondok pesantren, kalau Anda dari perguruan tinggi Islam, itu memang kewajiban Anda belajar itu. Tetapi orang yang dari perguruan tinggi umum atau
dia tidak pernah mondok, ya. Ketika dia mempelajari Islam, berarti ini adalah ikhlas atas kemauan dia sendiri untuk mencari kebenaran. Beda kan? Anda dianggap alim, menguasai ilmu-ilmu agama Islam karena memang ada dari keluaran situ. Itu biasa, wajar. Tetapi seseorang yang tidak punya latar pendidikan Islam, yang berhubungan dengan agama Islam, tetapi dia mau belajar, mau mencari kebenaran. Sama seperti para mu'alaf. Ya, para mu'alaf itu mereka kan dari tidak yakin. Kemudian mereka mencari kebenaran. Mereka menemukan kebenaran. Dan luar biasa. Mereka ternyata lebih paham kebenaran Islam ini daripada orang yang memang dari lahir Islam, keluarganya Islam. Ya. Jadi ya, orang paham agama atau tidak, orang mengetahui kebenaran Islam atau tidak, bukan karena latar belakang pendidikan, tetapi bagaimana dia punya keinginan, punya keikhlasan untuk mencari kebenaran. Inilah yang dilakukan oleh Mas Heri Pras. Ya, boleh saja penggawa Aswaja tadi mengatakan dia bocil, mengatakan dia tidak layak, mengatakan dia SD atau TK, ya, tidak sebanding dengan yang dia kritisi. Ya, ya boleh saja. Ya, pendapat itu boleh saja. Tetapi ya, ada kata-kata yang mengatakan jangan lihat siapa yang berbicara, tetapi perhatikan apa yang dibicarakan. Jangan lihat Mas Heri Prasnya, dia seorang pesilat, seorang pendekar, tetapi perhatikan apa yang disampaikannya. Apakah berdasarkan dalil? Sesuai atau tidak dengan Al-Quran di situ. Nah, jadi sobat-sobat, ya, tidak bisa kita menilai orang hanya karena ya dia ini ahli agama, dia ini seorang ulama, dia ini dari pondok pesantren, lalu dia lebih benar, ya. Dia lebih paham tentang kebenaran agama ini. Tidak seperti itu. Karena dalam agama ini ada faktor hidayah dari Allah, sobat-sobat. Ya. Ya, kenapa sih kita tidak mau belajar dari fakta sejarah Snok Hurgronje? Ya, seorang orientalis Belanda masuk Islam, mengganti namanya menjadi Abdul Ghaffar, melaksanakan ibadah haji di Mekah tidak sekali, bahkan bermukim di Mekah selama 5 tahun, belajar Islam di sana. Setelah itu dia kembali ke Indonesia, fasih berbahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama Islam. Alim dia. Bahkan banyak ulama-ulama Aceh terkecoh oleh Snok ini yang masuk Islam. Tapi kan ternyata itu hanya siasat, hanya taktik. Artinya dia masuk Islam bukan karena keinginan atau ikhlas karena menemukan kebenaran, tetapi niatnya bagaimana bisa menemukan kelemahan, ya, perlawanan rakyat Aceh agar bisa ditaklukkan.
Nah, kan di sini ya. Kalau ya kita selalu ukurannya dia ulama sehingga dia pasti benar, maka kita akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh rakyat Aceh, sobat-sobat. Nah, jadi kesimpulannya tidak benar apa yang disampaikan kelima punggawa Aswaja tersebut, bahwa Mas Heri Pras menghina, menjelek-jelekan, mencari-cari kesalahan, ya, melakukan ghibah, bahwa Mas Heri Pras tidak layak ya berbicara masalah agama, apalagi mengkritisi ustadz-ustadz, ulama-ulama, habib. Tidak benar, ya. Bodoh katanya Mas Heri Pras. Tidak, dia cerdas. Dia menyampaikan kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dia melakukan kritikan. Dia meluruskan. Dia sangat layak berbicara masalah agama. Karena layak tidaknya berbicara agama, apakah orang yang berbicara itu tahu dalil atau tidak? Nah itu, ya. Dan juga tidak ghibah, karena Mas Heri Pras tidak menyerang personal yang bersangkutan, sobat-sobat. Saya kira itu saja, sobat-sobat, yang saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.